parkirnya jago-jago banget ya. Selalu aja kagum dan salut kalau lihat bagaimana cara truk-truk di kapal ini parkir. Mepetnya tipis banget. Ada yang tahu nggak gimana cara supirnya keluar masuk mobil? Buset, bayangin deh. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Tidur bareng ayam. Ada lagi yang naruh ayam jantan di ruang tidur. Mana pas di kaki kami. Mana tuh ayam bekokok melulu lagi. Gak bisa marah lihat yang seperti ini. Kita sekarang berada di atas kapal Potling 8, penyeberangan antara Ternate, Maluku Utara menuju Bitung, Sulawesi Utara. Bentar lagi sudah mau sampai. Wah, ini buka pintunya. Tuh, Bitung sudah kelihatan. Selamat tinggal Ternate. Kami berangkat meninggalkan Ternate Pelabuhan Bastiong jam 2 pagi menggunakan KMP Potling 8. Sama dengan kapal saat kami berangkat dulu. Dan sudah kami review juga kapalnya dulu ya. Sekarang sudah jam 5 sore. Sebentar lagi kayak kapal merapat karena ramdornya sudah dibuka ini. Nah, sekarang baliknya ini kapal-kapal ini isinya kopra nih. Dari Maluku Utara itu bawa kopranya ke Bitung karena di sana nanti ada pabrik-pabrik pengolahannya. Tuh, ini semua kopra. Ini semua truk-truk hasil alam. Kita naik ke atas berisik. Sore hari jam 5. Oh, mataharinya kilau. Sebentar lagi sore. Pemandangannya indah banget dengan posisi matahari menjelang sunset. Warna laut dan langit memang istimewa pada saat matahari mulai turun. Luar biasa deh. Yang di Bitung gunung apa? Gunung Kelabat. Bitung. Gunung Kelabat lah itu. Kami juga heran, kenapa ya laut dan langit di timur Nusantara ini rasanya lebih biru dibandingkan di Jawa atau Sumatera ya? Sumatera, Jawa, Bali juga bagus kok. Cuma di timur rasanya lebih biru dan bersih. Apakah cuma perasaan kami saja? Siapa tahu kawan-kawan ada yang bisa bantu jawab kenapa? Wow, keren. Gimana perasaannya membarat semakin ke barat kita meninggalkan Indonesia Timur? Sedih ya? Kita berangkat kurang lama ya Indonesia Timur. Nanti kita balik lagi ya. Iya dong. Balik lagi. Ya itulah kesibukan kita sebelum merapat di Pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung ini adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia Timur. Kami sudah mulai bergerak menuju arah barat dan semakin meninggalkan timur Nusantara. Meski belum sampai ke Merauke, tapi bisa sampai menginjakan kaki di tanah Papua, rasanya istimewa sekali. Kami bersyukur bisa melakukan perjalanan sampai ke timur. Yang kalau dipikir-pikir dari awal sih rasanya tidak mungkin. Terbukti akhirnya, tidak ada yang tidak mungkin kan? Kapalnya lagi bermanuver untuk parkir. Jadi dia masuknya pantatnya dulu ya sayang ya. Ekornya dulu nih yang mau dimasukin ke sana. Di sebelah ini nanti tuh pelabuhannya. Sementara kan dia kan kepalanya kan di sini depannya nih. Nanti dia mundur masuk ke celah situ. Ini harus kaptennya harus jago ini karena ini kapalnya kapal besar ini. 2000 gross ton ini. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
Sulawesi Utara tepatnya. Ini Pelabuhan Bitung. Kita mau kemana? Kita kembali ke rumah kita di Kampung Lembean, Desa Lembean. Udah nih Papua, udah Sulawesi, udah kemana lagi nih teman-teman? Guys, kemana lagi nih guys? Seperti tidak masuk akal rasanya kalau dihitung secara biaya berapa yang harus dikeluarkan perjalanan sejauh dan selama ini. Mungkin Selamat pagi. Rumah Werenan. Selamat pagi. Selamat datang kembali di rumah Werenan, Lembean, Minahasa Utara. Sekarang kita sudah kembali di Lembean. Rumah apa namanya sayang? Rumah Werenan. Rumah Werenan. Rasanya ya seperti pulang ke rumah sendiri ke sini. Dan duriannya masih berbuah teman-teman. Ini air dari Sultan. Iya. Harus diisi lagi, kalau misalnya udah berkurang kita tambah lagi. Ini buat diapain sayang? Buat kita minum, kita siram, kita seruling sinja. Ya. Kan buat bertiga aja ininya, doanya. Kata Sultan doanya katanya buat bertiga. Ini namanya tradisi teman-teman. Kita didoakan oleh Sultan Ternate. Airnya langsung Sultan yang mendoakan katanya untuk Bang Den, Kak Beda dan Seruling Sinja. Aduh luar biasa. Banyak. Sampai ke bawah-bawah tuh bagian. Sekarang kita lihat alpukat. Tuh alpukatnya udah banyak. Bahagianya hatiku. Banyak Ya Allah, ternyata subur banget di sini. Seruling Sinja pun baik-baik saja. Terima kasih ya Seruling Sinja. Seruling Sinja kamu luar biasa sekali telah kembali dari Papua teman-teman. Indonesia Timur. Hah, kami udah dapat durian. Wah, rezeki anak soleh baru 1 hari di sini. Duriannya udah jatuh. Aku tadi berdoa gini, ya durian kamu jatuhlah 1, aku pengen nyobain gitu. Dia jatuh. Ini cantik akhirnya. Warnanya jos. Dia cuma 2 lubang nih sama ini 1. Ini durian. Udah banget ngambilnya, hapus lu. Manis ya? Enak. Sampai banyak apa? Manis. Ada pahit-pahitnya dikit ya? Luar biasa ada. Kamu ngiler ya? Guys, kita panen satu lagi buah. Alpukat. Alpukat. Iya. Merah-merah. Ya, merah-merah. Durian ini sudah datang lagi satu buah-buahan. Aduh. Aduh. Merah. Kita sekarang mau cari BBM lagi biosolar untuk diisi ke Seruling Sinja. Kalau di sini mulai dari Papua kemarin kita juga solar sudah jarang sekali, susah. Kadang-kadang kita harus antri 3 jam, antri 2 jam, pas sampai di dekat pom bensinnya solarnya habis guys. Begitu juga di sini kemarin kita sudah antri 1,5 jam, solarnya habis guys. Tapi kalau di Halmahera, Ternate dan lain-lain tidak usah pernah berharap ada SPBU yang menjual solar. Tapi permasalahannya di Ketengan selalu ada. Nah, siapa yang bertanggung jawab masalah-masalah kayak gini? Dan seperti masyarakat kecil itu dia harusnya mengadunya ke siapa? Kalau seperti ini, apakah ke pemerintah atau pemerintah tidak tahu persoalan-persoalan ini atau bagaimana sebetulnya guys? Kita juga bingung nih sebagai rakyat kecil. Nah, sekarang kita mau lihat. Nanti sekarang kan jam 7:30 guys. 7:30 hari Sabtu, nanti kita lihat bagaimana kondisi SPBU. Kalau kemarin kita belum sempat rekam, tapi kita udah coba keliling-keliling sama Kak Beda dan hasilnya zong. Udah ada antrian nih guys, SPBU. Memang kita lihat nanti panjang antriannya sampai mana. semoga saja kawan-kawan tidak bosan ya melihat laporan kami tentang kondisi BBM di setiap persinggahan perjalanan road trip Indonesia. Panjang antriannya. Kita nggak ada pilihan lain, kita harus ngantri. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke antrian solar.
Depan kita ada Innova. Karena hal ini sangat mendasar dan sangat bersentuhan langsung dengan keadaan masyarakat di bawah. Kadang kami sering bertanya, susah sekalikah mengurus semua ini? Ya guys, satu mobil Innova tadi sudah menyerah. Akhirnya dia keluar dari antrian dan kabur. Kita bersabar saja. Tidak ada pilihan lain sekarang. Yang penting gak beda, udah siapin bekal nih. Kalau kita agak kelamaan nanti ya kita lapar ya sudah, makan saja. Tapi kalau kita lihat di televisi dan di media, sepertinya bapak-bapak yang pintar-pintar itu bicaranya bagus dan menjelaskan bahwa mereka sudah bekerja keras melakukan semuanya untuk rakyat. Tapi kok kurang terasa ya bagi kita-kita di bawah, bahkan sebagian bertambah susah hidupnya, jauh dari kata sejahtera. Paling tidak begitu yang banyak kami lihat sepanjang perjalanan road trip Indonesia. Ya 4 jam lah hari ini ngantri solar. Hore teman-teman, akhirnya seling senja solarnya full lagi setelah mengantri 4 jam. Bukan bermaksud mau nyinyir atau bermaksud mau mengeluh, tidak teman-teman. Tapi kita hanya merekam fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Tadi supir truk itu juga cerita ya, dia tiap hari ya harus sisakan waktunya 4 jam untuk mendapatkan solar. Tapi ya 4 jam begitu teman-teman. Padahal kalau 4 jam dia bilang kalau dia trayek Bitung Manado itu sudah berapa kali tuh terbuang waktu. Nah ini dia Opung Jaman, petualang dari Jakarta mau ke Papua. Kalau lagi mau berangkat dibilang orang gila ya. Wah ini luar biasa. Petualang guys, usia 63 tahun tapi semangat dan kesehatannya luar biasa. Sebentar lagi masuk Papua. Itu alat komunikasi biker. Jadi handphone bisa dikonek ke sana? Bisa. Oh. Jadi kalau ada orang telepon, Hah? kita pencet itu kita bisa Oh dia kayak Bluetooth ya? ngobrol. Sembari juga kita bisa dengar lagu. Keren ya, sorry nih. Scoobird mereknya tuh. Speakernya suaranya Bagus. JBL. Helm sama ininya beda. Oh beda. Beda dia. Banget. Mau dipakein. Coba. Coba nih teman-teman, kita coba pakai dulu ya karena aku baru lihat. Lagunya juga lagu Opa, lagu Opung ini. Lagu. Oke. Tolong Bu. Mantap. Jadi berapa itu? Aku penasaran. Apanya? Harganya berapa itu alat? Satu pasang ini dua begini. Oh, jadi nanti kalau kita boncengan, maksudnya gitu ya, bisa berkomunikasi. Jadi Satu pasang itu 6 atau 7 juta? Itu alat itu sepasang 7 juta. Nah, lo. ada yang beli sepasang kan ntar separuh lagi dijual. Oh. Nah, itu harga miring. Oh gitu. Nah, 3 atau 2,5 dapat lah itu. Oke. Tapi itu barunya segitulah ya, barunya ya. Barunya iya. Kalau helm merek Scoobird itu kira-kira berapa itu harganya, Obong? Nah, dengar sih sekitar 10 katanya. Teman-teman, ini 10. Ini 10 helmnya nih Scoobird ini 10. Terus ininya 7, 6 atau 7. Baru ininya doang. Coba outfitnya berapa ini kalau jaket ini? Ini dulu nih. Ini Motorsport Lifestyle. Ini dapat sekitar 6,5 ya? 6,5 600 atau 6,5 6.500.000. Buset, ini motor mainnya nggak ada yang murah outfitnya nih. Karena waterproof dia. Ini waterproof ya? Katanya waterproof, speedy. Sepatunya pun katanya waterproof, Ya. tapi nggak waterproof. Tapi nggak waterproof. Iya. Ini apa? Speedy juga bukan? Ini baru kita punya. Oh, masuknya dari atas kali, bukan dari sini. Berembus dari sini, nggak tahu berembus dari Oh, mana. berapa nih outfit? Dulu saya beli 3 juta. Sepatu 3 juta. Kalau celana? Celana yang murah. Celana ini bukan ini motor ya? Mm-mm. Celana pecinta alam ini. Iya, itu paling 200. 200-300an dapat lah ya. Iya. Disertakan kan? Iya, berapa ini coba? Karena yang kecil. Berapa ini coba? Dulu belinya 6 juta. Jadi berangkat dari Jakarta kapan? Tanggal 16 Maret. Sekarang tanggal 6 April. Nggak tahu tanggal berapa sekarang. Ya, biasa kita lupa hari lupa tanggal kalau dari jalan. Siapa yang peduli? Dari Jakarta nih. Ya, ada target nggak? Kembali ke Jakarta Iya. lagi. Itu 2 bulan sih. Udah keliling Indonesia dong berarti ini. Paling kan tinggal Papua aja nih utangnya kayak. Kalimantan udah? Kalimantan Oh, belum. sama kita berarti. Kalimantan belum. Kalau jalan-jalan ke sana sih udah, cuman Ya. secara riding belum. Secara riding belum.
Nanti habis Papua, Kalimantan lah. Nah, nanti akhir tahun ini atau awal tahun depan. Oke, Awal oke, tahun oke, depan. oke. Itu sudah itu baru nanti Asia Tenggara. Oh, oke. Ini motornya apa sih, Om? Kawasaki Versys. Ini Ini kan Kawasaki Versys. Ya. Saya sengaja ngambil yang 250 biar lebih gampang dikuasainya. 250 cc. 250 cc, tapi jenisnya kan Adventure. Tapi ini saya tambahin apanya? Custom ini, crash bar. Nah, di sini crash bar. Engine crash bar. Oke. Nah, maksudnya biar ada pengaman lah. Oh, oke. Kaki kan kerjaannya Modifikasi? Om Rial itu sindikat Oh, motor. oke. Sindikat motor orang Sindikat motor. orang namanya. orang awak juga. Orang Hawa juga. Nah, orang awak juga. Dan Tahun ya, berapa nih motor? kalau nggak salah 2018 ya. 2018. 2018. Ini motor kayak gini barunya berapa ya? Murah. Murah tuh kan relatif. Harganya berapa? Ya, ya paling barunya sekitar 70-an. 70-an. Jadi ini sengaja saya pakai yang GP plastik. GP plastik karena dia murah. Nah, ini yang sedikit agak Lebih mahal berat ini. dan lebih mahal ya. Nah, ini agak sedikit mahal ini. Ini saya pernah punya BMW 310. Saya jual BMW-nya, boxnya saya ambil. Karena ini udah standar internasional ini. Namanya Explorer. Explorer. Nah, Explorer mahal ini. Jalan- Ini untuk isinya apa aja nih? Ini hanya apa namanya transit aja, ndak ada dikasih isi. Karena kalau saya kasih isi, dia apa Beres. keseimbangannya Oh, handuk ya. Kan ada juga sih. gitu Tapi yang doang. ringan-ringan ya. Yang ringan-ringan, Oh. transit aja. Kalau ini tas yang di atas Itu ini mantel. mantel hujan. Ah, mantel hujan. Mantel hujan. Oke. Nah, kemarin itu saya tambahin lagi ini untuk toolkit. Nih di custom tuh. Ini. Toolkit itu. Oh, dalamnya itu alat-alat itu dalamnya ya. Toolkit itu. Oh, oke. Kalau ini Ah, isinya apa aja? Ini untuk makan, Wah, peralatan makan. peralatan makan. Dapur, kompor, piring, alat-alat makan, Indomie, telur. Pokoknya bisa bertahan 3 hari. Untuk bisa bertahan 3 hari. Tuh. Oke, ini kebutuhan logistik. Iya. Kebutuhan logistik lengkap Bertahan tuh untuk 3 hari tuh. dengan gasnya, alat masak semuanya. Iya, ini makanan- penting ya, makanannya teman-teman di ya. sini. Ini penting betul. Jadi kalau kenapa-napa kita terjebak longsor, Iya. terjebak yang kita nggak bisa bergerak, kita bisa survive untuk beberapa hari ke Iya, depan. paling tidak bisa 3 hari bertahan. Betul, betul. Nah, kalau kita di penginapan kan kadang-kadang nggak dapat sarapan pagi. Ya, nah itu malas keluar. Malas keluar, mau beli Nah, nasi juga, betul. beli makanan juga nggak tahu di mana Betul, kan. Betul. Nah, kalau Nah, ini ini peralatan mandi, peralatan mandi, ini obat, ini obat-obatan. obat-obatan. Oke. Baru ini dalamnya apa? Baju mana baju? Baju di sini. Oh, baju di tas yang ini. Iya, Oke. baju di situ. Ini apa namanya? Tenda camping. Tenda camping. Tenda camping. Tenda camping. Ini bangku. Bangkunya juga ada, matras ada, tenda. Wih, ini sudah lengkap banget. Di sini Ini baru pakaian. ikut ke dia. Saya lihat kosong itu ya untuk perintilan-perintilan aja. Apa-apa Tuh. aja masuk ke dalam lah, Nah, kecil-kecil sarung ya. tangan, bab, obat-obatan. Itu Oh, untuk di sini ya. tempat-tempat apa nah, barang-barang berharga, Oh, barang-barang elektronik, berharga, elektronik, kamera, dokumen. Nah, di Oh situ iya. dia. Ini tadi udah dicopot tadi. Nah, udah copot kan? Kalau ini kok ada antena nih? Itu variasi aja. Oh, ini variasi aja. Variasi aja. Kalau ini buat tempat kamera, Kamera, GPS. cadangan. Ini juga holder kamera. Ini juga holder kamera. Ya, memang penting ya teman-teman kalau perjalanan kayak gini kita harus mendokumentasikannya. Nah, ini lampu-lampunya juga sangat perlu. Lampu-lampu. Ini tombol-tombol lampu. Melampu. Oh, ini tambahan semua nih ya. Iya, ini bawaan dia ini. Itu bawaan dia. Gunanya lampu ini, Ini untuk lampu apa? tembak ini. Kalau apa nih? Lampu Kabut. tembak. Kalau lampu kabut ini. Oh, banyak lampunya ya. Iya. Banyak lampunya teman-teman. Ini lampunya. Woi, kalah banyak lampunya Surling Senja nih. Nah, Ini lumayan mahal, Pak. berapa ini harganya satu ini? 3 juta. Masya Allah, satu sepasang. Sepasang. Ini komunitasnya Om, MBI Bekasi. MBI Bekasi, Motor Besar Indonesia. Tripnya. Judulnya Nusa Ride Story, bisa cek di Instagramnya, cek di YouTube-nya. Nih komunitas ini juga. Juga ini. Void. Void. Oke. Ini tempat minum, biar nggak minum. haus gampang taruhnya di situ. Iya. Ini juga ada tas lagi. Iya. Wah, memang harus seefisien mungkin ini. Iya. Ini tempat minum lagi, tas lagi, semuanya karena motor kan berbeda ya teman-teman dengan mobil. Beda. Jadi memang harus
efisien dan efektif. Ini tempat charger. Oh, ada chargernya juga di motor. Chargernya itu. Ada 2. Itu satu sama ini satu. Ini ada lagi tempat charger lagi. Charger lagi nih. Bu, iya, wih, wah luar biasa ini. Itulah dia. Kawasaki Versys ini. Yang cocok kita pakai. Sebelumnya kan sudah Kan jalurnya kemarin dari Jakarta. ke Mandalika dulu saya. Mandalika nonton MotoGP. MotoGP. Udah gitu langsung nyebrang ke Sulawesi, Makassar. Enggak, ke Surabaya balik. Oh, Surabaya Balik ya. ke Surabaya, Makassar. Kalau dengan kira-kira perjalanan 2 bulan itu kira-kira Opung menganggarkan dana itu berapa dibudgetkan? Kurang lebih lah. Ini kan buat Saya ambil rata-rata aja. Iya, ambil rata-rata aja. Rata-ratanya berapa? 500 per hari. 500 per hari. Nah, kalikan aja. Kalau 2 bulan kali 60. 60. Oke. Begitu aja pengalinya. Oke. Nah, nanti plus minusnya kan ketahuan di sana. Oh iya, bisa seperti itu. Nah, itu yang kita harus jaga, hemat-hemat. jangan sampai over budget. Jangan kita ke hotel bintang 4. Oh iyalah. Kalau kita ke hotel bintang 4 mah mabok. Jadi kalau aku nih, kalau lihat-lihat petualang-petualang usia di atas 60, pikiranku cuma satu. Masih banyak kesempatan. Satu itu, yang kedua, seusia Opung nanti aku ingin seperti ini. Itulah kira-kira. Masih banyak kesempatan. Pasti banyak kesempatan. Ya. Saya aja masih target 70. Iyalah, Masih 70 bisa. masih. 70 kan 7 tahun lagi kan? Masih. Opung ini dia mau ke Bitung, mau nyebrang ke Ternate, tapi nanti kapal ke Bitung itu malam. Jam 10, jam 11, jam 12 baru berangkat. Nah, jadi masih ada waktu sebentar. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan nanti arah ke sana itu udah gampang lah. Wah, beratnya ya. Jadi harus naik dari sebelah sana, teman-teman. Lawan dia kan? Lawan, betul. Oke. Sampai ketemu ya. Naik dari sini bisa jatuh ke sana. Hati-hati di jalan. Enjoy the trip. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan juga. warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.